2, 3. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Oke, ketemu lagi dengan Ibu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu. Ini kelas 8A. Siti, Ada Bu. Roma, Ada Bu. Epran, Ada Bu. Nardo. Ada Bu. Oke, hadir semua kelas 8A. Baik anak-anak, apa kabarnya hari ini? Baik Baik Bu. Bu. Sudah sarapan anak-anak Ibu semuanya? Sudah Bu. Oke, sudah siap untuk menerima pembelajaran hari ini? Siap Bu. Oke, semangat sekali ya anak-anak. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, nah siapa yang ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Saya Bu. Ya, apa? Organ-organ sistem pernapasan manusia. Ya benar sekali ya, minggu lalu kita belajar tentang organ-organ pernapasan manusia. Nah, untuk pembelajaran minggu lalu ada yang belum paham, ada yang ingin ditanyakan? Tidak Bu. Tidak Bu. Oke, nah kalau sudah paham sekarang coba Ibu tanya. Nanti siapa yang bisa menjawab Ibu langsung kasih 1 bintang. Nah, pertanyaannya coba sebutkan secara berurutan organ-organ sistem pernapasan pada manusia. Siapa yang bisa jawab? Saya Bu. Ya, Siti silakan. Yang ada hidung, faring, laring, trachea, bronkus, bronkiolus, sama alveolus. Oke, benar sekali. Kita beri tepuk tangan untuk Siti. Langsung Ibu kasih 1 bintang ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan juga belajar mengenai sistem pernapasan manusia. Nah, cuman kalau minggu lalu kan kita belajar mengenai organ-organ pernapasan manusia. Nah, kan belajar ada 3 submateri. Yang pertama mekanisme pernapasan, yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan, dan yang ketiga adalah tentang volume pernapasan. Nah, jadi anak-anak, dengan kita belajar mengenai sistem pernapasan ini banyak sekali manfaat dalam kehidupan kita. Seperti yang kita tahu bahwasannya salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup adalah hidup dengan bernapas. Ya benar sekali ya. Jadi dengan kita belajar ini kita tahu bagaimana sih mekanisme pernapasan pada manusia itu seperti apa. Nah, baik anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, melalui eksperimen yang dilakukan secara berkelompok, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut. Kemudian yang kedua, melalui eksperimen yang dilakukan secara berkelompok, peserta didik diharapkan mampu menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan. Kemudian yang ketiga, melalui eksperimen yang dilakukan secara berkelompok, peserta didik diharapkan mampu mengukur volume pernapasan. Jadi anak-anak, nanti Ibu akan membagi anak-anak menjadi 2 kelompok. Nah, nanti hari ini kita kegiatannya praktikum gitu. Jadi praktikumnya secara berkelompok mengenai tadi ada mekanisme pernapasan, frekuensi pernapasan, dan volume pernapasan. Nah, sebelumnya Ibu jelaskan sedikit, mekanisme pernapasan ini ada 2, yaitu mekanisme pernapasan dada dan mekanisme pernapasan perut. Nah, untuk melihat bagaimana prosesnya nanti dapat dilihat setelah anak-anak melakukan praktikumnya nanti. Nah, kemudian yang kedua, nanti kita akan belajar mengenai frekuensi pernapasan. Nah, pada frekuensi pernapasan ini kira-kira kan kita manusia ini bernapas biasanya dalam hitungan menit sekitar 15 sampai 18 kali umumnya manusia itu. Namun apakah sama frekuensi pernapasan antara Siti dengan Roma gitu, atau Siti dengan Epran, apakah sama? Nah, itu nanti kita lihat dari praktikum yang kita lakukan nanti. Nah, kemudian yang ketiga, kita akan melakukan praktikum volume pernapasan. Nah, biasanya kan kalau ada makanan di depan anak-anak
tersebut. Nah, ketika anak-anak mencium aroma tersebut, pasti anak-anak menarik nafas secara mendalam untuk mencium aroma dari makanan tersebut, ya kan? Ya Bu. Nah, jadi kira-kira berapa volume pernapasan ketika anak-anak menarik nafas secara mendalam maupun ketika bernapas secara normal. Nah, itu nanti akan kita lihat dari praktikum yang kita lakukan. Nah, baik anak-anak, Ibu akan membagi anak-anak menjadi 2 kelompok. Tunggu sebentar, Ibu akan bagi. Nah, sudah anak-anak, Ibu sudah membuat, ini ada 2 kelompok. Nah, jadi perlu Ibu ingatkan ya, kita ini praktikum secara berkelompok. Jadi, anak-anak semua harus bekerja sama dalam timnya secara berkelompok dalam melakukan praktikum maupun dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LKPD yang Ibu berikan nanti. Jadi, anak-anak semua harus saling bekerja sama, dan seperti biasa nanti di akhir pembelajaran Ibu akan memberikan hadiah untuk 1 kelompok yang terbaik. Ingat, hanya 1 kelompok yang terbaik. Oke anak-anak, kelompok 1 dicatat ya kelompoknya. Kelompok 1 ada Siti dan Roma. Kemudian kelompok 2 ada Epran dan Nardo. Silakan duduk bergabung dengan kelompoknya. Sudah duduk bersama kelompoknya? Nah, oke. Sebelum kita praktikum, Ibu ada 3 pertanyaan. Silakan dicatat dan didiskusikan bersama kelompoknya. Jawab semampunya saja dulu. Nah, pertanyaan yang pertama, bagaimanakah mekanisme pernapasan manusia? Nah, pernapasan manusia kan ada 2 seperti yang Ibu jelaskan tadi. Nah, mekanisme pernapasan dada seperti apa, pernapasan perut seperti apa? Jawab semampunya saja dulu. Sudah? Nah, kemudian yang kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan manusia? Sudah? Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana caranya mengukur volume pernapasan pada manusia? Nah, jadi anak-anak, jawaban kalian itu akan terbukti apakah benar seperti itu. Nah, nanti akan terbukti di saat anak-anak semua melakukan praktikum secara berkelompok. Nah, oke anak-anak, ini ada LKPD. Nah, jadi pada lembar kegiatan ini ada langkah kerjanya. Jadi nanti tadi kan Ibu bilang kita ada melakukan 3 praktikum. Nah, di sini ada pengamatan 1, mekanisme pernapasan manusia. Kemudian pengamatan kedua ada frekuensi pernapasan manusia. Kemudian yang ketiga volume pernapasan manusia. Jadi nanti ini petunjuk pengisiannya, anak-anak melakukan dulu praktikum yang pertama. Setelah selesai praktikum yang pertama, baru langsung menjawab pertanyaan yang ada di lembar kegiatan ini. Langsung dijawab pada kotak yang disediakan. Nah, nanti Ibu akan kasih waktu. Setelah itu, setelah selesai kelompok 1 dan kelompok 2, lanjut ke pengamatan yang kedua, begitu seterusnya. Jadi ini pengerjaan praktikumnya bersama-sama secara berkelompok. Nah, ini Ibu bagikan. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Nah, coba lihat di situ yang pengamatan yang kedua itu kan ada menggunakan stopwatch kan. Nah, jadi untuk yang stopwatch itu nanti menggunakan handphone Ibu aja, waktunya menggunakan Ibu secara bersamaan nanti. Nah, kemudian untuk yang praktikum ketiga, alat-alatnya sudah dibawa? Sudah. Mana? Itu Bu. Iya. Oh iya. Oke anak-anak, langsung saja kita melakukan kegiatan praktikum yang pertama, yaitu mekanisme pernapasan manusia. Nah, silakan dilakukan sesuai dengan langkah kerja yang tertera. Silakan lakukannya berdiri saja di kelompok 1, si kelompok 2. Baik anak-anak.
kemudian kita menarik nafas atau memasukkan udara, kemudian dibuang. Lalu kita amati apa yang terjadi pada rongga dada kita saat kita menghirup udara dan mengeluarkan udara. Nah, coba dilakukan anak-anak, letakkan tangannya di dada. Nah, kemudian ditarik, masukkan udara melalui hidung, kemudian keluarkan. Nah, ulangi lagi anak-anak, letakkan tangannya di dada, kemudian buang. Oke anak-anak, sudah dilakukan beberapa kali tadi. Kemudian yang kedua itu kan katanya pernapasan perut. Nah, dengan halnya sama dengan yang tadi, cuma letakkan tangannya di perut. Nah, kemudian tarik nafas menggunakan hidung, kemudian buang. Nah, ulangi lagi. Taruh tangannya di perut, kemudian tarik nafas, kemudian buang menggunakan mulut. Nah, oke, kalau belum terasa seperti apa yang terjadi pada rongga dada dan rongga perut, silakan lihat lembar kerjanya dan jawab pertanyaan yang ada di lembar kegiatan itu. Ini loh. Kalau ada pertanyaan yang kurang jelas, silakan ditanya ibu ya. Lapor lagi. Iya. Bu, ini kalau Iya. nggak muat boleh ditaruh di bawah. Iya, nanti kelompok 2 kalau nggak muat jawabannya langsung sambung di belakangnya. Oke? Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Oke, sudah selesai lakukan praktikum pertama. Nah, nanti ibu kasih waktu lagi untuk memeriksa jawabannya ya. Nah, kemudian praktikum kedua, coba lihat itu langkah kerjanya tentang frekuensi pernapasan manusia. Coba lihat lembar kegiatannya kelompok 1. Nah, di situ kan langkah kerjanya, bekerjalah secara berkelompok, kemudian lakukan perhitungan napas selama 15 detik untuk masing-masing kegiatan berikut. Lakukan masing-masing kegiatan dengan 2 kali ulangan. Nah, jadi nanti ibu hidupkan stopwatchnya sama-sama. Nanti kalau ibu bilang mulai, nah hitung napasnya berapa sampai ibu bilang stop gitu. Kemudian dicatat, nanti sampai 2 kali kita mencobanya. Oke? Oke, langsung saja dilakukan kegiatan praktikum yang kedua. Nah, ibu menghidupkan stopwatchnya. Kelompok 2 agak kesini sedikit dan kelompok 1 agak kesini sedikit. Agak mundur. Nah, yang pertama itu kan menghitung pernapasan laki-laki sama perempuan. Tunggu sebentar, ibu hidupkan stopwatchnya. Sudah siap kelompok 1, kelompok 2? Sudah, Bu. Nah, perhitungannya ini seperti ini. Kita menghirup, keluar gitu. Hitung sampai ibu bilang stop nanti, oke? Kemudian dicatat pada tabel. Sudah, kita mulai 15 detik dimulai dari sekarang. Dihitung ya anak-anak. Dua detik lagi. Oke, cukup. Sudah? Kemudian catat pada tabel yang disediakan pada lembar kegiatan. Sudah? Nah, untuk memastikan hasilnya benar atau enggak, nah kita ulangi dengan pengulangan kedua. Sudah, kita mulai hitungan yang kedua lagi. 15 detik dimulai dari sekarang. Baru 10 detik. Oke, stop. Nah, silakan dicatat hasilnya pada lembar kegiatan. 15.
Sudah. Sudah, Bu. Kemudian yang kedua itu apa? Berdasarkan apa? Posisi tubuh. Ah ya, posisi tubuh yang pertama apa dia? Berbaring. Berbaring. Nah nanti perwakilan dari kelompok 1 sama kelompok 2 berbaring. Kita mulai 15 detik dari sekarang. Baru 10 detik. Oke, sudah cukup kelompok 1. Silakan catat hasilnya pada lembar kegiatan. Berapa tadi? 15. Oke, cukup kelompok 2. Oke, kita lanjutkan yang duduk ya. Sudah siap? 15 detik dimulai dari sekarang. Oke, cukup. Silakan catat pada tabel yang tersedia pada lembar kegiatan. Nah, kemudian itu selanjutnya yang posisi berdiri ya. Nah, silakan berdiri dan hitung volume pernapasannya. Oke, yang posisi berdiri langsung kita mulai 15 detik dimulai dari sekarang. Oke, cukup. Langsung catat hasilnya. Sudah. Kemudian itu berdasarkan aktivitas tubuh lagi ya. Yang selanjutnya. Nah, itu yang pertama apa? Duduk. Nah, duduk. Nah, langsung saja yang pertama posisi duduk 15 detik dimulai dari sekarang. Oke, cukup. Silakan langsung dicatat. Nah, kita ulangi. Coba buat pengulangan yang kedua. Kita mulai. 1, 2, 3. Oke, cukup. Nah, kemudian itu aktivitas tubuh yang kedua apa? Berjalan selama 1 menit. Nah, berjalan selama 1 menit. Silakan perwakilan dari kelompok berjalan selama 1 menit. Oke, silakan berjalan selama 1 menit. Nah, oke anak-anak tadi sudah melakukan aktivitas berjalan selama 1 menit. Nah, sekarang kita hitung pernapasannya selama 15 detik dimulai dari sekarang. Oke, berhenti. Sudah? Catat. Oke anak-anak, selanjutnya itu aktivitas tubuh yang berlari selama 1 menit. Nah, kita akan hitung pernapasannya selama 15 detik dimulai dari sekarang. Oke, masih 5 detik. Oke, berhenti. Silakan catat hasilnya pada tabel. Nah, oke anak-anak, langsung dijawab pertanyaan yang ada pada lembar pengamatan yang kedua. Langsung dijawab di kotak itu ya. Ya, Bu.
langsung dijawab sini ya. Baik anak-anak, tadi anak-anak sudah melakukan praktikum yang kedua. Nah sekarang praktikum yang ketiga mengukur volume pernapasan. Dibuka lembar pengamatannya. Yang ketiga, nah itu adalah langkah kerjanya. Jadi alat-alat yang ibu suruh bawa mana? Coba diambil. Nah ya ini silakan diisi airnya dulu. Praktikum yang ketiga itu kan mengukur volume pernapasan. Kan kelompok 1 dan kelompok 2, ini kelompok 1, ini kelompok 2 diisi dulu penuh. Silakan diisi penuh. Nah jika sudah diisi dan dimasukkan selangnya setengah bagian dari bagian botol, kemudian dibalikkan, kelumpukan, silakan. Nah jika sudah, yang pertama itu di sini dikatakan melakukan volume tidal dulu seperti biasa, menghirup napas dari hidung kemudian membuangnya melalui mulut. Oke, siap kelompok 1, kelompok 2. Oke, silakan dimulai menghirup napas dari hidung dan keluarkan dari mulut. 1, 2, 3. Nah kemudian dilihat berapa volume air yang tersisa, kemudian dicatat pada lembar kegiatannya. Sudah? Nah yang tadi itu adalah namanya menghitung volume tidal. Seperti itu, dicatat di kolom tabel tidal ya. Kemudian anak-anak selanjutnya volume cadangan inspirasi. Nah, isi botol ini dikeluarkan semuanya. Kosong sampai kosong. Lalu masukkan selang setengah bagian dari bagian botol. Nah, jika sudah ditelungkupkan, kita memasukkan udara, melakukan inspirasi, menghirup udara menggunakan hidung. Kemudian nanti tarik udara, masukkan udara melalui mulut dengan semaksimal mungkin. Kuat memasukkan udara melalui mulut dengan menggunakan selang itu. Silakan kelompok 1 dan kelompok 2. 1, 2, 3. Oke, cukup. Nah, dihitung berapa volume air yang masuk. Dan dicatat. Sudah? Nah oke anak-anak, pengamatan 3 sudah kita lakukan, dibereskan dulu, kemudian kemudian anak-anak jawab pertanyaan yang ada di lembar kegiatan ketiga. Oke? Baik anak-anak, silakan dijawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada lembar kegiatan itu. Lembar kegiatan 1, 2, dan 3. Ibu kasih waktu 30 menit, silakan berdiskusi bersama kelompoknya.
eksperimen yang sudah dilakukan secara berkelompok tadi. Nah, silakan dimulai dari kelompok 2. Nah, kelompok 2 ini nanti menjawab pertanyaan yang nomor 1 dan nomor 3. Nah, silakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi dan hasil praktikumnya. Silakan maju ke depan. Silakan kelompok 2. 1. Pada saat kamu melakukan pernapasan dada, apa yang terjadi pada dadamu ketika kamu menghirup udara atau inspirasi dan ketika kamu menghembus udara atau ekspirasi? Jawabannya, pada saat inspirasi, diafragma dan otot dada berkontraksi, volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, dan udara masuk ke dalam paru-paru. Pada saat ekspirasi, diafragma dan otot dada bereaksi, volume rongga dada kembali normal, paru-paru kembali normal, dan udara keluar dari paru-paru. Nomor 2. Pada saat kamu melakukan pernapasan perut, apa yang terjadi pada perutmu ketika kamu menghirup udara atau inspirasi dan ketika kamu menghembus udara atau ekspirasi? Jawabannya, pada saat inspirasi terjadi kontraksi otot diafragma sehingga rongga dada membesar. Akibatnya tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar, sehingga udara luar yang kaya oksigen masuk. Pada saat ekspirasi, otot diafragma bereaksi sehingga rongga dada menjadi kecil. Akibatnya tekanan di dalam rongga dada pun menjadi lebih besar dari tekanan luar, sehingga udara yang kaya karbon dioksida keluar dari rongga dada. Pernapasan hasil yang kami coba yaitu volume pernapasan 1, volume tidal, volume 700 ml, 2, volume cadangan ekspirasi 13 ml, 3, volume cadangan inspirasi 800 ml, 4, kapasitas vital paru-paru 28 ml, 5, kapasitas total paru-paru 38 ml. Oke, terima kasih kepada kelompok 2. Kita beri aplaus dulu. Silakan duduk. Selanjutnya kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan. Pertanyaannya, lakukan penghitungan napas selama 15 detik untuk masing-masing kegiatan berikut. Lakukan masing-masing dengan kegiatan 2 kali ulangan. Faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan dari jenis kelamin laki-laki, perempuan. Ulang konsep dari jenis kita. Dari jenis kelamin perempuan, ulangan yang pertama 12, ulangan yang kedua 10. Dari posisi tubuh, berbaring 12, duduk 11, berdiri 12. Kegiatan atau aktivitas tubuh, duduk ulangan pertama 13, ulangan kedua 12. Berjalan selama 1 menit 11. Berlari selama 1 menit 12. Berdasarkan hasil pengamatanmu, manakah yang lebih tinggi frekuensi pernapasan laki-laki atau perempuan? Menurutmu, mengapa demikian? Jawabannya, frekuensi pernapasan laki-laki lebih tinggi dari frekuensi pernapasan perempuan, karena laki-laki umumnya beraktivitas lebih banyak daripada perempuan. Semakin banyak aktivitas, maka semakin banyak pula energi yang dibutuhkan. Berarti semakin banyak pula O2 yang diambil dari udara. Posisi tubuh manakah yang memiliki frekuensi pernapasan paling tinggi? Mengapa demikian? Pada posisi tubuh berdiri, karena posisi tubuh ini membutuhkan energi yang lebih besar, sehingga akan semakin banyak pula oksigen yang diperlukan, sehingga dia akan semakin sering melakukan pernapasan. 3. Menurutmu, apakah kegiatan tubuh mempengaruhi frekuensi pernapasan? Mengapa demikian? Ya, kegiatan tubuh mempengaruhi pernapasan terlihat dari kegiatan tubuh yang lebih menguras energi yang akan menyebabkan frekuensi pernapasan meningkat. 4. Berdasarkan hasil percobaan dan diskusi yang telah kamu lakukan, apa saja yang dapat kamu simpulkan?
Jawabannya, frekuensi pernapasan manusia adalah jumlah udara yang keluar masuk ke paru-paru setiap kali bernapas dalam 1 menit. Cepat lambatnya frekuensi pernapasan manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu usia, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, dan aktivitas tubuh. Ya, lanjut ke yang pengamatan ketiga, hasilnya saja dibacakan. Volume pernapasan 1, volume tidal, volumenya 700 ml. Yang 2, volume cadangan ekspirasi 1300 ml. 3, volume cadangan inspirasi 800 ml. 4, kapasitas vital paru-paru 2800 ml. 5, kapasitas total paru-paru 3800 ml. Oke, terima kasih kepada kelompok 1. Silakan kembali ke tempat duduknya. Kita beri aplaus dulu. Baik anak-anak, tadi kita sudah melakukan praktikum secara berkelompok. Ada mengenai mekanisme pernapasan, frekuensi pernapasan, dan volume pernapasan. Nah, jadi Ibu beri kesimpulan. Nah, untuk mekanisme pernapasan itu kan ada 2, ada mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, pernapasan dada ini dia melibatkan tulang antar rusuk. Nah, kemudian untuk pernapasan perut dia melibatkan otot diafragma. Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mekanisme pernapasan dada. Nah, itu terbagi 2, yaitu fase inspirasi atau pemasukan udara dan fase ekspirasi atau pengeluaran udara. Nah, ketika fase inspirasi, ketika tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk akan terangkat, kemudian rongga dada akan menjadi besar dan udara di dalam paru-paru menjadi kecil sehingga udara masuk ke dalam paru-paru. Kemudian ketika fase ekspirasi, ketika otot antar tulang rusuk berelaksasi, maka tulang rusuk akan tertekan dan rongga dada menjadi lebih kecil dan udara di dalam paru-paru lebih besar sehingga udara akan keluar. Nah, begitu juga dengan pernapasan perut, yaitu dia sama saja fase inspirasi dan ekspirasinya, cuman dia melibatkan otot diafragma. Nah, kemudian selanjutnya itu ada frekuensi pernapasan. Nah, tadi sudah dilakukan yang ada posisi tubuh berbaring, duduk, berdiri, dan lain sebagainya itu. Nah, jadi frekuensi pernapasan ini adalah jumlah udara yang keluar dan masuk ke dalam paru-paru selama 1 menit. Nah, jadi dalam frekuensi pernapasannya itu sekitar 15-18 kali umumnya pada manusia. Nah, tadi sudah dilakukan praktikumnya. Nah, jadi dapat disimpulkan untuk frekuensi pernapasan ini ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu yang pertama jenis kelamin. Nah, umumnya frekuensi pernapasan laki-laki lebih besar karena tenaga laki-laki lebih besar daripada perempuan. Jadi energinya lebih banyak laki-laki, sehingga frekuensi pernapasannya pun lebih tinggi laki-laki juga. Kemudian yang kedua ada aktivitas tubuh. Nah, tadi kan sudah dibacakan hasilnya, ternyata yang berdiri lebih besar frekuensi pernapasannya. Nah, itu karena kaki kita yang berkontraksi akan membutuhkan energi lebih banyak, sehingga frekuensi pernapasannya pun lebih tinggi ketika posisi tubuh berdiri, berbeda dengan posisi tubuh ketika berbaring dan duduk. Nah, kemudian selanjutnya faktor yang ketiga itu ada aktivitas tubuh. Nah, untuk aktivitas tubuh ini tadi sudah kita lihat yang hasilnya lebih tinggi itu ketika berlari selama 1 menit tadi kan. Nah, itu karena di situ sama juga itu membutuhkan energi yang banyak, sehingga frekuensi pernapasannya pun menjadi lebih tinggi juga. Nah, kemudian volume pernapasan. Nah, volume pernapasan ini biasanya diukur menggunakan alat namanya respirometer. Cuman kita tadi sudah mengukur volume pernapasan secara manual menggunakan praktikum tadi. Nah, volume pernapasan ini ada volume tidal, volume cadangan inspirasi, volume cadangan ekspirasi, dan volume vital paru-paru. Kemudian ada juga volume total paru-paru. Nah, untuk volume tidal ini biasanya dia
besarnya volumenya itu, jumlah volumenya itu sekitar 500 ml. Kemudian untuk volume cadangan inspirasi dan cadangan ekspirasi itu sekitar 1500 ml. Kemudian volume vital paru-paru itu sekitar 3500 ml. Kemudian volume total paru-paru itu sekitar 4500 ml. Nah, itu saja penjelasan Ibu. Ada yang kurang mengerti atau ada yang ditanyakan? Ya, Nardo, silakan. Bu, jadi perbedaan mekanisme pernapasan perut sama pernapasan dada apa? Oke, pertanyaan yang bagus. Pertanyaannya, apa sih perbedaan mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut? Nah, jadi letak perbedaannya itu itu untuk mekanisme pernapasan dada itu menggunakan tulang antarusuk. Nah, ini. Kemudian kalau pernapasan perut itu dia menggunakan otot diafragma yang membatasi rongga perut dan rongga dada, seperti itu. Bagaimana, Nardo, sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Nah, oke. Nah, oke anak-anak, tadi kan Ibu bilang di awal pembelajaran kalau Ibu akan memberikan hadiah kepada kelompok terbaik. Nah, Ibu mohon maaf sekali, sepertinya Ibu lupa membawa hadiahnya, namun Ibu bacakan kelompok terbaiknya. Nah, nanti setelah sudah pulang nanti ingatkan Ibu perwakilan kelompok terbaik itu supaya Ibu membawa hadiahnya besok. Nah, ini kelompok terbaik untuk pembelajaran hari ini adalah kelompok 2. Silakan maju kelompok 2, kita beri aplaus. Oke, selamat ya kelompok 2. Nanti setelah pulang sekolah ingatkan Ibu untuk membawa hadiahnya besok. Oke? Silakan duduk kembali. Nah, kelompok 1 besok ditingkatkan lagi ya, supaya bisa mendapat hadiah dari Ibu. Oke anak-anak, cukup sekian saja pembelajaran kita hari ini. Sekali lagi ada yang ingin ditanyakan? Oke, itu lembar kerjanya silakan dikumpul kepada Ibu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa minggu